Mari kita sekarang membaca satu kali lagi doa Bapa kami yang berada di dalam Matius pasal ke-6. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya membaca 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami sudah membuka kitab-Mu. Sekarang bukalah hati kami. Beri kesadaran, keinsyafan, dan berikan kami kepada ketaatan untuk mau mengerti dan mentaati, mau menjalankan semua perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah membicarakan ayat-ayat daripada doa Bapa kami sampai di kalimat janganlah membawa kami masuk ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, ini merupakan problem ketiga hidup manusia di dunia ini. Selama kita ini memikirkan tentang Tuhan Allah, tiga hal yang dibicarakan: namamu dikuduskan, kerajaanmu datang, dan kehendakmu jadilah. Three things about God. Angka 3, angka Allah. Waktu doa Bapa kami, kita mulai daripada memuliakan Tuhan, mengkuduskan nama Tuhan, menginginkan kerajaannya datang, menginginkan kehendaknya terjadi. 3 hal untuk Allah. Sesuai itu disambung dengan 4 hal untuk manusia. Karena angka 3 angka ilahi, angka 4 angka manusiawi. Maka Yesus berkata, berdoalah seperti ini. Mempunyai 4 hal menyangkut persoalan-persoalan kesulitan hidup manusia di dunia ini. Pertama, hubungan saya dengan materi. Kedua, hubungan saya dengan sesama manusia. Ketiga, hubungan saya dengan iblis. Keempat, hubungan saya dengan nasib di dalam kekekalan. Saudara-saudara, hubungan saya dengan makanan, dengan materi diutarakan dengan berilah kami makanan secukupnya pada hari ini yang kami perlukan. Hubungan antara manusia dengan manusia diberikan kepada kita pengajaran, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Di sini interpersonal relationship between human being created by God and another human being created by God. How can we have a good relationship in co-forgiven to others? Bagaimana kita mengampuni orang lain dan orang lain mengampuni kita? Bagaimana perselisihan, kesulitan, masalah antara interbody ini diselesaikan? Kita minta doa kepada Tuhan, beri kekuatan kepada saya memperbaiki hubungan antara manusia dan manusia. Ketiga, berdoa bersangkut paut dengan hubungan manusia dengan setan yang mencobai kita. Saudara-saudara, manusia dicipta oleh Tuhan di dalam satu status yang unik luar biasa. Manusia dicipta oleh Tuhan di dalam setiap pribadi yang harus bertanggung jawab. We are created individually. We are created distinctively. We are created to be in a very crucial position in between God and Satan. Waktu Allah menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia sesudah menciptakan malaikat yang jatuh. Dia menciptakan sesudah setan terjadi, baru menciptakan manusia. Mengapa manusia dicipta pada saat setelah malaikat jatuh? Mengapa malaikat
sesudah berontak kepada Tuhan, baru Tuhan menetapkan untuk menciptakan manusia. Ini sesuatu kebetulan atau sesuatu tidak berdayaan atau sesuatu rencana Allah dari kekal sampai kekal. Dia tentukan menciptakan manusia yang unik, yang krusial, yang berbahaya, yang berada statusnya di tengah-tengah Allah dan setan. Engkau tidak dicipta menjadi manusia yang langsung di dalam pangkuan ilahi. Engkau tidak dicipta langsung menjadi pengikut iblis. Engkau dicipta di tengah-tengah status yang begitu netral, begitu bebas, dan secara individual harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan Allah mengatakan, mari kita menciptakan manusia menurut peta dan teladan kita. Di antara peta teladan Allah, salah satu yang bersangkut paut dengan ayat hari ini adalah kedaulatan. Our God is God of sovereignty. Allah mempunyai kedaulatan. Kedaulatan berarti kebebasan sepenuhnya ada pada diri sendirinya Allah, yang tidak pernah perlu unsur dorongan dari luar, tidak perlu unsur pengaruh dari luar. Dia sendiri menetapkan dia mau bekerja apa, mau berarah kemana. Dan ini adalah sifat ilahi yang sangat unik di dalam kekristenan dengan semua dewa-dewa yang lain. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang daulat. Allah kita mewahyukan bahwa dia adalah satu-satunya yang bekerja secara sendiri. He work on his own will. He do everything according to his own freedom. Saudara-saudara, Allah demikianlah baru boleh disebut Allah. Jika Allah pun tidak kebebasan, apakah ya Allah yang tidak kebebasan itu tetap boleh disebut sebagai Allah? John Stott mengatakan satu kalimat yang saya tidak setuju. Saya selalu memikirkan apakah semua kesimpulan dari teolog harus kita terima telan mati-matian, harus kita terima, tidak telan mentah-mentahan. John Stott mengatakan, even the freedom of God is not absolute. Kebebasan Allah pun tidak mutlak. Lalu saya menanya satu hal, yang tidak mutlak boleh disebut sebagai Allah? Jika Allah pun tidak mempunyai kebebasan mutlak, siapa yang mempunyai kebebasan mutlak? Dasar mengatakan kebebasan Allah tidak mutlak adalah karena Allah tidak berdosa. Allah tidak menyangkal diri. Allah tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak suci, yang tidak berdasarkan kemurahan, yang tidak berdasarkan keadilan. If God is a sovereign God, is an independent and free God, Allah kenapa tidak bisa melakukan dosa? Allah kenapa tidak bisa menyangkal diri? Allah kenapa kalau janji-janjinya pasti kekal? Kenapa Allah tidak mungkin memungkirkan kehendak dia sendiri? Saudara-saudara, kalau Allah pun tidak ada kebebasan yang mutlak, Allah itu masih disebut Allah kah? Maka saya mengatakan, mungkinkah di dalam pikiran manusia menggabungkan kemutlakan kebebasan Allah dengan keadaan Allah kenapa tidak berbuat yang melawan dengan segala kehendaknya? Saudara-saudara, jikalau Allah itu suci adanya, maka Allah tidak mungkin berbuat yang tidak suci. Jikalau Allah itu adil adanya, tidak mungkin dia mengerjakan sesuatu yang tidak adil. Jika Allah itu baik adanya, tak mungkin dia bertindak sesuatu dasarkan kemauan yang tidak baik. Kalau begini, Allah tidak mungkin berbuat yang tidak baik. Allah tidak ada kesanggupan dan tidak kebebasan berbuat segala yang tidak baik. Inilah saya percaya ada dasar dari John Stott. Even the freedom of God is not absolute. And I say, and God of non-absolute must not be called God. Maka saya coba menggabungkan dua ini. Apa yang saya pikirkan, saya renungkan adalah Allah bebas penuh, Allah bebas mutlak. Tapi kebebasan Allah yang mutlak itu sekaligus adalah bersangkut paut dengan kerelaan Allah, dengan menaklukkan segala hak kebebasan dia kepada atribut moral dia, sehingga dia sendiri rela mengikat diri.
Nah, ini jawaban saya. The free God is God who so free and so willing to submit his freedom under the attribute of his morality. Jadi Allah sendiri mentaklukkan dia punya kebebasan sesuai dengan segala atribut dia di dalam moralnya. Sehingga Allah bebas, tapi Allah sengaja tidak bebas di dalam melanggar kesucian. Allah sengaja membatas diri, tidak di luar kebajikan, tidak di luar keadilan. Dengan demikian Allah kita tetap adalah Allah yang bertanggung jawab dan Allah yang tidak dibatas oleh siapa-siapa, karena kerelaan ada pada dia. Di dalam Alkitab mengatakan Allah itu tidak berubah dan juga tidak ada sesuatu gerakan daripada bayang-bayangnya. Saudara-saudara, bayang-bayang daripada Allah tidak ada pergerakan sama sekali. Kalimat yang sangat mendalam ini tidak pernah muncul di dalam kitab agama apapun di dalam dunia. Allah itu tidak berubah. Dan di dalam bayang-bayangnya juga tidak ada goncangan atau pemindahan apa-apa. Waktu saya merenungkan kalimat-kalimat yang hanya ada pada orang Kristen, hanya tercatat di kitab suci, saya penasaran. Saya mengetahui apa artinya juga tidak ada perubahan daripada bayang-bayang Allah. Saudara-saudara sekalian, jika saya berdiri di sini dan lampu ada cahaya di depan saya, dari cahaya dan saya menggariskan satu garis yang lurus dan diperpanjangnya, itu adalah bayang-bayang saya. Mengerti? Saya menghadap terang, terang di depan, saya di sini, bayang-bayang pasti di belakang. The distance between the light and my existence, they must be extended with the existence of the shadow. Bayang-bayang selalu berada sebagai perpanjangan jarak daripada satu garis di tengah-tengah cahaya dan keberadaan saya. Lalu saya mau tanya, kalau saya makin dekat dengan terang, apakah ekstansi itu menjadi satu perubahan? Menjadi perubahan. Itu namanya perubahan bayang-bayang. Waktu saya makin dekat terang, bayang-bayang makin besar. Lebih dekat terang lagi, bayang-bayang lebih besar lagi, sampai sangat dekat dengan terang, bayang-bayang besar sekali. Nah, ini memberikan kepada pengertian kita, waktu kita makin dekat, setan makin bekerja. Waktu kita makin mengurangi jarak dengan Tuhan, dan kegelapan makin merajalela, sampai pada waktu kita sangat-sangat dengan terang, saat itu kita menjadi penudung terang, dan belakang kita adalah ekspansi dari bayang-bayang yang gelap ini. Ini kalau dipikirkan terus-menerus sangat menakutkan. Tetapi mendadak pada waktu saya lebih dekat lagi dengan terang, bayang-bayang itu sama sekali habis. Bayang-bayang itu tidak ada lagi. Kapankah itu? Jaraknya apa? Dan lokasi saya di mana? Waktu saya berada di depan terang, bayang-bayang itu lurus. Makin dekat bayang-bayang makin menggemuk, makin besar. Saat saya sudah dekat sekali, saya sendiri menudungi seluruh terang. Belakang saya gelapnya besarnya hampir tidak terbatas. Tapi dekat lagi satu langkah, gelap itu sama sekali hilang. Sudah bersatu dengan terang. Waktu satu orang bersatu dengan terang secara zero distance, disitulah tidak ada bayang-bayang. Jikalau saya bersatu dengan terang, menyatu, lengket, dan tidak ada jaraknya, di situ tidak ada terang. Saya dan terang adalah satu. Terang dan saya adalah satu. Itu mungkin tidak. Sekarang tidak mungkin. Sekarang kita melalui perjalanan sudah ditebus. Kita belajar makin dekat dengan Tuhan. Kita tidak mungkin bersatu dengan terang. Tapi di Efesus 1 ayat 10 dikatakan, sampai akhir segala sesuatu akan bersatu di dalam Kristus. Nah, itu detik menjadi satu hal di mana dunia kiamat dan kehendak Tuhan jadi. Waktu dunia kiamat dan kehendak Tuhan jadi, semua yang tebus, semua yang dipilih, semua yang diperanakan pula,
semua yang sudah diperbarui, mereka bersatu di dalam Kristus, dan Kristus berada di dalam Tuhan Allah sendiri. Saat itu kita melihat, kita baru mengerti apa artinya God is light. Di dalam titik pusat dari terang itu, tidak mungkin di situ bisa melihat bayang-bayang apapun. Karena bayang-bayang itu ada, karena eksistensi sama terang itu berjarak. Eksistensi kalau itu adalah dirinya daripada terang, tidak ada jarak, maka tidak mungkin ada kegelapan. Saudara-saudara, ini semua tema yang sangat menarik, sehingga kita mengetahui cara kitab suci mengwahyukan kebenaran Tuhan. Itu begitu tinggi marifat, begitu ajaib kebenaran, begitu limpah pengetahuan yang berada di dalam Tuhan, yang mewahyukan kepada kita, mentaklukkan kita berkata, aku percaya kepadamu. Karena kebenaran itu adalah kebenaran yang sejati dan satu-satunya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu manusia berada di dalam Tuhan, dan kita menemukan Tuhan berada di dalam diri dia, dan diri dia adalah sumber terang. Tuhan tidak ada jarak dengan terang, karena dia adalah terang. Itu sebab di dalam kekristenan, the only religion says God is love, God is life, God is light. Di sini kita melihat kekristenan berbeda dengan semua agama. Bukan Allah mempunyai terang, ada Allah mempunyai kebenaran, ada Allah mempunyai hidup, ada Allah mempunyai cinta kasih. Tetapi sebalik, Allah itu kasih adanya, Allah itu terang adanya, Allah itu kebenaran adanya, Allah itu adalah kemurahan itu sendiri. Itu sebab tidak ada jarak antara Allah dengan moral Allah. Tidak ada jarak antara Allah dengan kebajikan Allah. Di situ Allah tidak perlu ada kegelapan, Allah tidak perlu ada bayang-bayang, dan tidak ada perubahan bayang. Perubahan bayang karena ada posisi saya memindah, dan di tengah-tengah saya dan jaraknya dengan terang, itu mengakibatkan ekspansi. Di situ saya gerak, goyanglah bayang-bayang itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Allah yang mutlak bebas adalah Allah yang mutlak bajik, adalah Allah yang mutlak cinta kasih, Allah yang mutlak adil, Allah yang mutlak kemurahan. Karena dia adalah Allah satu-satunya, Allah yang sejati. Dan pada waktu dia mencipta manusia, manusia dicipta di tengah-tengah Allah dan setan. Ini kesulitan. Lalu manusia diberi apa? Diberi kebebasan. Kebebasan manusia, kebebasan tidak mutlak. Karena kebebasan ini bukan dari diri sendiri, maka tidak mutlak. Kebebasan manusia, kebebasan yang tidak mutlak. Karena kebebasan manusia harus dihakimi oleh Tuhan Allah pada hari terakhir, maka tidak mutlak. You can do everything according to your own will, but you should be responsible to God who have given you the freedom. The freedom given by God is not yours. It is the freedom to be responsible to God. Itu sebab satu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan, lalu menghitung kira-kira apa yang pernah kita perbuat berdasarkan keputusan, kemauan, kebebasan kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita berdiri di hadapan Tuhan Allah, Tuhan akan tanya, aku memberikan kebebasan kepadamu, bagaimana engkau menggunakannya? Engkau memakai kebebasan itu untuk melawan saya, atau untuk kebebasan itu takluk untuk mentaati saya? Engkau harus jawab, saudara-saudara. Hanya kebebasan Allah itu mutlak. Dan kebebasan Allah bukan diberi, bukan dicipta, karena dia sendiri adalah sang pencipta yang memberi segala sesuatu kepada yang dicipta. Kebebasan Allah itu tidak perlu ada sumber, karena Tuhan Allah sendiri ada sumber dari segala sesuatu di dalam alam semesta. Kebebasan Allah itu mutlak, karena Allah tidak perlu bertanggung jawab kepada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Karena Allah itu sendiri adalah oknum yang tertinggi, yang kekal dan selama-lamanya. Tapi berbeda antara manusia dengan Tuhan Allah. Karena kebebasanmu ada kebebasan yang diberikan. Kebebasan diberikan, tetapi kekuatan kebebasan pun diberikan. Kesempatan kebebasan juga diberikan.
Kekuatan untuk melawan Tuhan juga diberikan oleh Tuhan. Lalu engkau mulai tanya, kenapa Tuhan memberikan kebebasan kepada saya, membuat cilaka saya? Jikalau Tuhan memberikan kebebasan kepada saya dan memberikan kekuatan untuk saya mempunyai kebebasan melawan dia, bukan Tuhan menjatuhkan kecelakaan kepada saya? Mengapa Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kepada saya kesempatan, memberikan kepada saya kebebasan, kepada saya sesuatu kemauan untuk melawan dia? Saudara-saudara, kemauan merupakan salah satu tema yang paling besar yang dibicarakan oleh semua agama. Buddha mengatakan sengsara datang dari kemauan. Orang yang tidak pernah menginginkan apa-apa pun, hindarkan diri dari banyak sengsara-sengsara yang tidak perlu diderita. Tapi orang yang ingin, keinginan mendesak dia menuju kepada kesengsaraan yang tidak habis-habis. Jika orang lain mempunyai Mercedes, engkau ingin juga mempunyai, tapi engkau tidak dapat, engkau mulai rasa penderitaan. Kalau orang lain mempunyai kekayaan, engkau ingin mendapat kekayaan, tapi engkau tidak mendapat, engkau mulai merasa engkau derita. Saudara-saudara, kemiskinan itu datang daripada perbandingan. Semua 1, 2, 3. Yang tidak ikut nanti lebih miskin. 1, 2, 3. Kemiskinan datang daripada perbandingan, membandingkan orang lain. Jikalau engkau selalu membandingkan orang lain, akhirnya menimbulkan perasaan keinginan, lalu menimbulkan keinginan jahat, menjadi iri hati. Di situ penderitaan tak habis-habis yang kau akan tanggung. Tapi jika engkau tidak pernah menginginkan sesuatu dan tidak pernah mengiri orang lain mempunyai di mana engkau tidak punya, engkau tidak bertuntutan kepada hal materi, tidak bertuntut kepada objek di luar kemauanmu, maka engkau dengan tenang akan menerima dengan damai apa yang ada padamu. Begitu saja. Saudara-saudara, ini semua sudah dimengerti oleh beberapa agama, tetapi yang paling tuntas adalah kitab suci. Karena agama adalah tebak-tebaknya manusia berdosa tentang kebenaran itu apa. Tetapi kekristenan adalah kebenaran itu sendiri, menyatakan kepada kita apa itu kebenaran. Sehingga wahyu dari Tuhan memberhentikan semua permintaan dan pencobaan untuk menemukan kebenaran dari usaha manusia. The revelation of God is to stop human pursuit of the knowing of the truth. Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan kebebasan kepada manusia, sehingga manusia itu mungkin melawan Tuhan, mungkin tidak melawan Tuhan. Kemungkinan ini menjadi satu bahagia yang besar, dan kemungkinan ini mengandung bahaya yang besar. Yang berbahagia selalu berbahaya. Yang mempunyai kemungkinan berbahagia adalah kemungkinan terjerumus ke dalam bahaya yang menakutkan sekali. Saudara-saudara, perempuan yang cantik itu bahagia sekali. Perempuan yang cantik itu bahaya sekali. Orang yang pintar itu bahagia sekali. Orang yang pintar bahaya sekali. Pisau yang tajam itu bahagia sekali. Pisau yang tajam itu bahaya sekali. Kebebasan itu bahagia sekali. Kebebasan itu bahaya sekali. Anything which is luck, which is good, is also containing the danger inside. Saudara-saudara, itu sebab pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia telah menciptakan satu being, menciptakan satu makhluk yang bahaya luar biasa. Do you know you are crucial being? Engkau tahu tidak engkau makhluk yang sangat bahaya? Engkau tahu tidak engkau crucial? Karena pada engkau mempunyai kebahagiaan, engkau menikmati, engkau mempunyai kebebasan, engkau gunakan. Waktu engkau menggunakan sesuatu kebebasan yang sesuatu anugerah bahagia yang Tuhan berikan kepada engkau, guna salah, engkau akan mati, engkau akan membunuh diri, engkau akan rusak. Maka kebahagiaan yang mengandung kebahayaan itu adalah sesuatu hal yang paling paradoks, yang paling kontradiksi dalam hidup manusia. Kita menanya Tuhan, mengapa kasih saya kebebasan? Jikalau saya tidak diberi kebebasan, saya tidak mungkin pilih salah. Kalau saya tidak pernah mungkin pilih salah, saya tidak diadili.
Kalau saya tidak bersalah dan tidak diadili, saya tidak masuk neraka. Saya menjadi orang yang tidak pernah perlu takut masuk neraka. Tidak bahaya kok. Tapi Engkau telah menciptakan saya menjadi orang yang mempunyai kebebasan, mempunyai kemampuan memilih, mempunyai kemampuan untuk pilih salah, mempunyai kemungkinan untuk pilih salah dihakimi, mempunyai kemungkinan untuk dihakimi dimasukkan neraka. Bukankah semua gara-gara Engkau memberikan kebenaran di dalam memberi kebebasan kepada saya, sehingga mengakibatkan kemungkinan saya masuk ke dalam neraka? Why? Why you have given me freedom? Why you created me so? Kenapa Tuhan menciptakan aku seperti ini? Kenapa Tuhan memberikan bahagia yang begitu membahayakan kepada saya? Saya lebih baik tidak ada bahaya, karena tidak pernah mempunyai kebebasan. Saudara-saudara, seorang papa bilang sama anaknya, mau engkau bantu papa beli korek api? Oke pak, saya beli. Dikasih uang 50.000. Cari korek api yang baik. Yang baik, jangan beli yang jelek. Oke pak, anak ini pergi bawa uang, cari korek api yang baik. Sesuai dia bawa pulang kepada papanya. 1 bungkus, bukan bungkus korek api, bungkus surat kabar. Papanya bilang, apa-apaan ini? Kamu beri korek api? Beli. Mana? Di dalam bungkusan. Waktu dibuka, semua sudah dipakai. Lalu papa bilang, saya minta engkau beli korek api. Kenapa engkau pakai semua? Dia bilang, papa kan bilang beli yang baik. Jadi saya coba semua baik kok. Karena papa minta yang baik, maka saya coba satu persatu semua baik. Jadi apa salahnya? Saya membuktikan terlebih dahulu sebelum papa pakai korek api yang beli, saya beli semua baik. Kurang ajar lu. You sudah habis semua korek api, sudah bakar semua baru kasihkan papa. Ini apa yang papa mau? Ini papa yang mau. Papa beli, suruh beli korek api yang baik. Saya betul-betul beli korek api yang baik kan. Ini buktinya. Semua terbakar, semua baik. Papa itu tidak bisa debat sama dia lagi. Karena dia secara logika sudah jalankan apa yang papa minta. Tapi saudara-saudara, inilah logika setelah berdosa. Kenapa memberikan kebebasan kepada saya? Saya tidak setuju. Saudara-saudara, sudah pakai kebebasan belum? Sudah pakai. Sudah pakai, dapat celaka. Baru pikir-pikir lebih baik tidak kebebasan supaya tidak celaka, maka mencela Tuhan. Sudah pakai baru marah-marah sama Tuhan. Sama seperti sudah pakai korek api, lalu engkau bilang saya mau coba ini semua baik. Kebebasan kalau sudah dipakai, tidak usah melawan kebebasan. Apalagi waktu engkau mengatakan saya melawan engkau, memberikan kebebasan kepadaku. Saat ini engkau sedang memakai kebebasan untuk memarah-marah Tuhan. Kenapa Tuhan memberi kebebasan? Engkau memakai kebebasan untuk melawan Tuhan. Melawan Tuhan karena Tuhan memberikan kebebasan. Sama seperti engkau sudah bakar semua korek api, lalu engkau buktikan korek api memang baik adanya. Saudara-saudara, manusia di dalam kesulitan-kesulitan setelah memakai kebebasan akhirnya salah, masukkan kecelakaan dari bahagia menjadi bahaya, baru kembali mempersalahkan Allah. Mengapa memberikan kemungkinan berbahagia yang sekaligus mungkin berbahaya? Tuhan mengatakan tidak usah debat sama saya, tetap apa yang saya sudah tetapkan perintah ini. Kau harus mempunyai kebebasan. Kalau tidak ada kebebasan, engkau tidak ada nilai moral. Orang yang tidak ada nilai moral, yang tidak mungkin dipilih, lalu dia menjadi baik karena tidak ada ujian. Orang menjadi baik-baik karena tidak ada kesempatan. Kalau jalannya cuma lurus, engkau berjalan di dalam jalan yang lurus itu, engkau tidak mungkin ke kanan, tidak mungkin ke kiri, engkau tidak bisa pilih. Kenapa engkau jalan terus? Jawaban selain jalan terus, tidak ada jalan yang tidak terus. Saudara, logika ini harus dimengerti ya. Kalau ini beres, banyak hal yang Alkitab langsung, tidak usah lagi engkau belajar susah sudah terjawab. Saya berusaha membuat kebenaran yang paling rumit dimengerti melalui kalimat yang paling sederhana.
Dan apa yang saya pikirkan dan saya ajarkan banyak tidak ada di buku. Sehingga engkau kalau baca buku rumit sekali, mendengar khotbah saya gampang sekali. Saudara-saudara, kalau tidak ada kebebasan, apa itu moral? Apa itu namanya pilih yang benar? Tidak ada pilihan kok. Kenapa menikah sama orang ini? Sewaktu itu sisa satu cewek. Saya kalau nak nikah sama dia, masa saya nikah sama anjing? Pasti saya nikah sama dia. Karena tak pilih orang lain, tidak ada orang lain. Nah saudara-saudara, kalau engkau berada dalam jalan yang lurus dan yang mono, yang hanya satu saja, engkau bicara Tuhan, saya harus jalan terus di sini. Karena tidak ada kanan, tidak ada kiri. Itu sebab Tuhan tidak mau engkau menjadi robot. Tuhan tidak mau engkau tidak ada pilihan. Maka Tuhan menciptakan engkau di tengah-tengah Allah dan setan, supaya engkau boleh memihak Allah melawan setan, atau engkau memihak setan melawan Allah. Terserah. Di situ Tuhan memberikan kebebasan. Tuhan tidak dikte, Tuhan tidak paksa, Tuhan tidak aniaya, dan Tuhan tidak mengontrol engkau. Tapi Tuhan memberikan kebebasan kepadamu di dalam keadaan pertama. Saudara, kebebasan pertama yang ada pada Adam sama kebebasan keturunan Adam sudah dilahirkan dosa lain sekali. Kebebasan Adam, kebebasan yang netral, kebebasan sebagai wakil seluruh umat manusia yang diberikan oleh Tuhan kesempatan yang mewakili yang lain yang lebih mutlak. Saudara-saudara, kebebasan kita setelah Adam adalah kebebasan yang bisa memilih dosa dan ingin memilih dosa, tapi tidak mungkin memilih Tuhan. Ini perbedaan sebelum dan sesudah. Di dalam buku Augustinus itu dibeda 4 tingkat. Saya tidak akan bicara ini terlalu banyak. Di dalam bahasa Latin, pertama adalah kemungkinan berdosa dan kemungkinan tidak berdosa. Kedua adalah kemungkinan dosa dan tidak kemungkinan tidak berdosa. Ketiga adalah ditebus oleh Yesus Kristus, kemungkinan tidak berdosa tetapi masih mempunyai kemungkinan berdosa. Lalu terakhir sudah ditebus dan disempurnakan oleh Kristus melalui ujian pencobaan, akhirnya kemenangan Kristus yang memberikan kepada engkau hidup yang baru. Di dalam kekekalan engkau baru mencapai kemungkinan untuk tidak ada kemungkinan berdosa untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, freedom for 4 stages. Posse picare and posse non picare. Kedua, only posse picare, non possibility of non posse picare. Ketiga, engkau ditebus, engkau posse non picare, but still posse picare. Terakhir di dalam perlengkapan Yesus Kristus pada hari kiamat, engkau masuk ke surga, engkau tak mungkin berdosa lagi. Non posse picare. Itu perlengkapan dan kesempurnaan keselamatan Yesus Kristus mengkonfirmasikan kita menjadi orang yang tidak mungkin berdosa lagi, seperti kaum malaikat yang terpilih dan mereka tidak bisa berdosa lagi. Ini semua beda dengan kebebasan Tuhan Allah. Kebebasan Tuhan Allah kebebasan yang mutlak, tapi kemutlakan kebebasan Allah dan kemutlakan yang ditaruh di bawah dan semit dan takluk dan taat kepada segala atribut Allah yang bersifat sifat moral, sehingga Allah rela menjadi Allah yang tidak berdosa. Allah rela menjadi Allah yang tidak memungkirkan diri. Allah rela menjadi Allah yang setia sampai selama-lamanya, tidak ada perubahan. Saudara-saudara sekalian, mari kita mengerti ini. Engkau bilang, kenapa ya Pak Tong bicara tentang pencobaan kok so panjang banget, kok rumit banget. Saya mencegah sehingga engkau tidak ada satu lowongan di dalam pikiranmu yang diserang oleh iblis sehingga engkau jatuh imannya. Saudara-saudara, jika engkau betul-betul mengerti secara komprehensif dari segala segi untuk mengetahui cara Tuhan mencipta manusia, engkau mengetahui tidak ada yang lebih baik dalam pengertian siapa itu manusia. Waktu Adam dicipta di dalam Taman Eden, di situ kita melihat setan sudah ada. Dan Allah membiarkan ular masuk ke Taman Eden. Allah membiarkan pohon yang terlarang berada di situ. Lalu Allah sendiri berada di situ dan berbicara firman kepada Adam.
Firman kepada Adam kalimat pertama, Adam, semua buah di dalam pohon ini engkau boleh makan. Tetapi ada satu buah dari pohon yang terlarang, bisa membedakan baik dan jahat, engkau tidak boleh makan. Ini namanya perintah. Ini namanya hukum. Ini namanya larangan. Ini namanya sesuatu batasan untuk kebebasan. When God give freedom to human being, God resist the freedom with His commandment. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah juga memberikan perbatasan untuk mengikat kebebasan itu sampai batas tertentu. Inilah Tuhan Allah. Dan pada waktu itu Tuhan mengatakan hal pertama, kedua, ketiga, keempat, semua jadi satu. Yaitu kalau engkau dengar kalimatku, engkau taat firmanku, maka hubungan engkau dengan materi beres. Hubungan engkau dengan sesama manusia beres. Hubungan engkau dengan setan juga beres. Hubungan engkau dengan nasib kekekalan juga beres. Ini teologi yang paling penting, dasarnya semua. Pokoknya sudah tercantum di dalam Kejadian pasal ketiga. Dan kekacauan epistemologi dan pluralisme daripada semua pikiran yang memutlakkan yang tidak mutlak dan yang tidak mutlakkan yang mutlak. Itu semua terjadi pasal ketiga. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, engkau boleh makan, tapi jangan makan yang ini. Tapi ini kalimat aku engkau mesti dengar. Berarti man doesn't live by food alone, live by the words spoken out from the mouth of God. Manusia tidak hanya hidup bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan perkataan yang keluar dari Tuhan Allah. Tuhan Allah bicara engkau berada di Taman Eden. Ada makan, ada buah, ada banyak pohon. Tapi ada firman. Firman mengatakan jangan makan yang aku larang. Engkau boleh makan yang aku izinkan. Saudara-saudara, manusia hidup bukan hanya dengan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Sudah terisi prinsipnya di dalam pasal 3 dari Kejadian. Kitab suci begitu ajaib. Begitu mulia. Begitu dalam dan begitu perlu kita mengerti. Saudara-saudara, barang siapa yang mengenal Tuhan tapi tidak mengenal diri, belum belajar teologi. Barang siapa yang sudah mengenal diri, tidak mengerti lingkungan, belum belajar teologi. Barang siapa mengetahui materi tapi tidak mau takluk kepada firman Tuhan, belum belajar teologi. Hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan saya, hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan Allah dan sesama dengan dunia. Hubungan Allah saya sesama dunia dan setan. Semua interpersonal relationship. Kalau engkau sudah beres dan mengerti semua, baru namanya engkau belajar teologi. Jangan bilang sama saya orang ini sudah S3 atau S berapa. Saya tidak peduli. Kalau dia memang mengerti teologi, kenapa sama lari ribut sama orang lain? Berarti teologinya ada benar. Salah seorang teolog Tiongkok yang paling besar, Chia Yiming, mengatakan itu teologi adalah mempelajari mengapa Allah disebut Allah, mengapa manusia itu adalah manusia, hubungan Allah dan manusia, manusia dan Allah, Allah manusia dan hubungan dengan segala sesuatu yang dicipta di dalam dunia materi. Mengerti semua dan interpersonal dan interrelationship semua, engkau baru mengerti teologi. Saya bilang ini kurang. Karena Chia Yiming lupa hubungan Allah manusia, manusia manusia, manusia Allah, Allah materi, manusia materi, materi manusia, manusia Allah. Masih satu hal, hubungan antara semua pribadi dengan iblis bagaimana? Kalau belajar dapat angka straight A, tapi hubungan sama sesama rusak, engkau belum belajar teologi. Kalau engkau belajar akademik kuat sekali, tapi hubungan sama Tuhan tidak beres, engkau belum belajar teologi. Kalau engkau sudah belajar semua dengan angka SKS dan itu yang luar biasa tingginya, tapi engkau sama setan masih bersekongkol, engkau belum belajar teologi. What is theology? The knowledge of God, and I know why God is called God. Man is called God. God and man, man and God, God, man, and everything God, man together with a relation with Satan. Engkau bereskan semua ini, baru betul-betul lulus sekolah teologi. Semua yang lulus karena bisa hafal, karena bisa tulis, itu hanya cognitive understanding. Itu bukan relationship understanding.
Seperti engkau sudah tulis semua bagaimana berenang, sudah selesai masuk air langsung mati. Itu belum belajar berenang. Sebab engkau mengetahui suami mesti bagi sama istri waktu engkau sudah nikah. Dua orang saling tidak percaya. Akhirnya yang laki pergi cari pelacur, perempuan cari laki yang lain. Itu bukan pernikahan. Saudara-saudara, kita sering tertipu oleh dunia akademik, dunia paper, dunia yang formal, yang diakui oleh manusia. Tapi tidak mempentingkan the reality of the true genuine relationship. Kita tidak perlu tidak mempentingkan dan tidak mempeduli itu. Akhirnya kita banyak kegagalan. Saudara-saudara, saya harap saya bisa mendapatkan pendeta-pendeta yang baik untuk meneruskan pekerjaan saya di gerakan ini. Dan mereka harus berhubungan baik sama Tuhan, hubungan baik sama sesama manusia, dan hubungan yang sangat tegas kepada iblis, dan hubungan yang sangat sungguh-sungguh mencintai jiwa yang lain. Pendeta seperti inilah akan meran gereja ini dengan baik. Saudara-saudara sekalian, Allah menciptakan manusia di tengah-tengah Allah dan setan. Nah, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk diuji. Nah, Allah memberikan kebebasan manusia untuk akhirnya dihakimi oleh Tuhan. Ini semua satu proses yang ada awal, ada akhirnya. Ini sesuatu yang ada asal usulnya, motivasi, dan akhirnya apa yang tercapai oleh Tuhan. Hidup bukan hanya mencapai apa yang saya inginkan. Hanya mencapai apa yang saya inginkan. Hidup itu adalah hidup mimpi yang belaka. Hidup yang sungguh-sungguh mencapai apa yang Tuhan tetapkan bagi saya. Hidup yang mencapai apa yang Tuhan targetkan untuk saya. Waktu saya mencapai target, saya menyenangkan Tuhan. Saya sendiri puas. Hidup saya dipuaskan, diperlengkapi. Dan saya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itu baru hidup yang berbijaksana. Tuhan Allah menciptakan manusia di tengah-tengah Allah dan setan. You kira itu satu kebetulan? Tidak. Itu rencana kekekalan Tuhan. You are created in between God and Satan to let you become the witness of God to fight against Satan. Tetapi setan tidak tinggal diam. Setan mengatakan posisimu netral, posisimu di tengah. Setan berusaha menarik engkau, memfiak dia untuk melawan Tuhan, sehingga engkau menjadi alat di dalam tangan si jahat untuk menjadi pengacau dunia rohani. Di tengah-tengah dua ini kita harus pilih. Dan saudara-saudara, kenapa engkau harus diberikan khotbah setiap minggu seperti ini? Karena tanpa firman dari Tuhan, engkau tidak mengetahui hidup itu untuk apa. Saya percaya setiap minggu kita dengar firman. Pelan-pelan terbentuk satu kerangka. This is the truth. This is the knowledge. And this is what I should know. This is what I should take part. I should take side. I should be with God and fight against Satan. Jika engkau bisa memfiak Tuhan dan melawan setan, hidupmu menjadi sukses. Jika engkau memfiak setan untuk melawan Tuhan, hidupmu menjadi miserable. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus berkata, doalah kepada Bapamu, janganlah memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Berarti pencobaan secara objektif ada. Engkau tidak bisa tidak menghadapi pencobaan. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan pencobaan? Siapa yang mencobai? Apa itu artinya pencobaan? Pencobaan akan membawa saya kemana? Jika kita dicipta di tengah-tengah Allah dan setan, maka Allah mempunyai tujuan bagi kita. Setan juga mempunyai tujuan kita bagi dia. Saudara-saudara, dengar dua kalimat ini baik-baik. Allah mempunyai tujuan bagi kita, maka Allah menetapkan hidup kita harus mempunyai tujuan menurut apa yang Tuhan wahyukan kepada kita. Setan mempunyai tujuan memperalat kita, supaya keadaan kita boleh diperalat oleh dia. Akhirnya tujuan dia capai, tapi kita dikorbankan. Bedanya, Allah memberikan kesengsaraan menguji kita. Setan memberikan penggodaan untuk men-entertain kita. Di dalam rencana Tuhan Allah, disiplin, kesulitan, pengujian, dan segala penderitaan harus ada. Dan di dalam tangan setan, untuk mencapai dia boleh memperalat engkau, dikasih permen gula, dikasih racun yang dibungkus dengan gula. Akhirnya engkau tidak sadar apa yang dia maukan.
Biar orang Kristen bisa membedakan dan mengetahui apa itu pencobaan, apa itu ujian. Dan kita harus sadar, bolehkah kita tidak pencobaan dan tidak ujian? Tidak boleh. Setiap manusia harus pernah mempunyai ujian dan mempunyai pencobaan. Setiap hidup manusia harus dicobai dan diuji. Sebagaimana Adam dicobai oleh iblis. Dan Adam dituntut oleh Tuhan Allah. Akhirnya dalam ujian Tuhan serahkan Adam kepada saya dan dia langsung gagal. Sebagaimana Ayub dicobai oleh setan. Dan Tuhan memakai pencobaan itu menjadi ujian untuk Ayub. Untuk membuktikan dia orang yang setia, tekun dan sungguh-sungguh sabar mengikut Tuhan. Saudara-saudara, ini semua rahasia hanya dicantum dalam kitab suci. Tidak ada ajaran lain mengandung rahasia sebagus seperti ini. Mari kita merenungkan lebih lagi. Jadi Tuhan, Engkau mencipta saya di tengah-tengah Engkau dan setan. Supaya saya dipermainkan dua-dua. Tuhan bilang tidak. Supaya Engkau dicobai oleh setan. Dan supaya Engkau diuji oleh saya. Kenapa saya perlu dicobai? Kenapa saya perlu diuji? Kalau Engkau cinta saya, begitu cipta saya taruh di pangkuanmu sampai selama-lamanya cukup. Kenapa mesti ujian? Kenapa mesti pencobaan? Apa Engkau tidak tahu saya akan menjadi apa? Maka Engkau menyerahkan saya di pencobaan supaya aku pilih selalu menjadi apa baru Engkau tahu. Tuhan bilang jangan debat sama saya. Saya menetapkan satu hal. Sifat manusia harus diuji. Dan sifat manusia harus dicobai. Tidak ada satu orang boleh meleset. Tidak ada satu orang boleh terkecuali. Tidak ada satu orang boleh menghindarkan diri dari keharusan mutlak. Diuji dan dicobai. Oh patong, kenapa keharusan mutlak? Why this is an absolute necessity? Why I should be trial? Why I should be tempted? Kenapa aku harus dicobai? Kenapa aku harus diuji? Karena rencana Tuhan ada begini. Setiap manusia harus diuji. Setiap manusia harus dicobai. Benarkah setiap? Ya. Dari mana tahu setiap? Karena Yesus waktu menjadi manusia pun tidak bisa luput. Siapa kamu? Even Jesus Christ, the Son of God, is not exempted. Even Jesus Christ, the only Son of God, the glorious incarnated God become man. He is not exempted. He cannot avoid from this. Adam diuji dan dicobai. Waktu Yesus datang, firman menjadi daging. Dia tetap harus diuji, dicobai. Berarti jangan kira ada satu orang yang boleh menghindarkan diri, lolos daripada ketentuan Tuhan Allah. Saya mau tanya, jikalau saya berada di keadaan mutlak harus diuji dan dicobai, saya mau tanya, uji dan cobai itu akan mencapai apa sih? What is the purpose? What will be achieved through the necessity absolutely of the trial from God and of the temptation from Satan? Apakah hasilnya? Apakah gunanya? Setelah saya diuji atau saya dicobai, saya akan mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan oleh setan? Saudara-saudara, manusia diuji, dicobai. Adam diuji, dicobai. Semua orang diuji, dicobai. Waktu anak Allah firman menjadi daging, the word became flesh. God manifest himself in the human body. Pada waktu Allah menyatakan diri di dalam tubuh manusia, Yesus pun tidak bisa tidak dicobai. Dan tidak mungkin tidak diuji. Kalau begini, kalimat patong, the absolute necessity of human nature to be tempted with trial is a rule from God himself. Ini satu dalil, satu hukum yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Lalu mau apa menguji saya? Mau apa mencobai saya? Tuhan membiarkan setan mencobai kamu untuk engkau akhirnya menyatakan dirimu mau tidak mengikut dia. Jikalau akhirnya kebebasanmu mau ikut dia, Tuhan akan menghargai kebebasanmu. Namun akhirnya engkau akan dihakimi oleh Tuhan pada hari kiamat.
Dan Tuhan membiarkan engkau diuji dengan kesulitan-kesulitan untuk mau mengetahui engkau mau taat kepada Tuhan secara tuntas atau tidak. Kalau engkau mau taat, engkau akan akhirnya mendapat pahala dan hidup kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, this is human being. This is human nature. We need absolutely to be trial and to be tempted. Saudara-saudara, Allah tidak mencobai orang. Allah sendiri sudah tidak dicobai. Ini perjanjian baru mengatakan kepada kita. Sehingga di dalam ayat-ayat seperti ini kita membedakan dan mengkategorikan. Akhirnya kita memisahkan. Dan kita berani mengatakan pencobaan adalah gagasan dari iblis. Pengujian adalah gagasan dari Allah. Allah menguji orang. Untuk apa? Setan mencobai orang. Untuk apa? Sekarang dengar baik-baik. Pencobaan dan ujian mempunyai 3 hal berbeda. Pertama, pencobaan dan ujian beda sumber. Kedua, pencobaan dan ujian beda motivasi. Ketiga, pencobaan dan ujian beda akhir apa yang dicapai tujuannya. Sekarang saya menguraikan dari permulaan. Setan menjadi pencoba, Tuhan menjadi penguji. Berarti pencobaan dan pengujian memang sumbernya dan pribadinya lain. Sumber pencobaan dari iblis. Sumber pengujian dari Tuhan Allah. Semua 1, 2, 3. Mengapakah 2 sumber ini berbeda? Karena sumber ini memang berkontras satu dengan lain. Allah melawan setan, setan melawan Allah. Benih perempuan melawan ular, benih ular melawan benih perempuan. Ini sudah ditetapkan pada permulaan. Pada pasal ketiga Kejadian, Allah sudah mewahyukan the enmity between the descendants of the snake and the descendants of a woman. Saudara-saudara sekalian, maka sumbernya lain, jangan dicampur aduk. Kalau sumbernya lain, bedakan yang dari sini apa, yang dari sana apa. Kedua, motivasinya lain. Allah tidak pernah bermotivasi yang jelek. Allah tidak pernah mempunyai niat yang jelek kepada kita. Ini khusus dicantum di dalam buku Yeremia. Tuhan berkata, "Hei Israel, aku tidak pernah mempunyai niat yang jelek untuk kamu. Engkau harus percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia, karena He always a good will to us." Tapi setan have never had any good will to us. Setan tidak pernah mempunyai niat yang baik kepada kita. Saudara-saudara sekalian, setan selalu mempunyai niat jahat. He is the evil one, and his will is evil. His planning is evil. His purpose is evil. He's always doing evil things to harm you, to hurt you, and finally to kill you. Setan berusaha berbuat jahat untuk melukai, untuk menghancurkan, dan akhirnya mematikan kita. Jadi pertama, different source. Pencobaan dari setan, pengujian dari Allah. Kedua, different motivation. Setan akan merusakkan engkau, merayu, menggoda supaya engkau jatuh, berdosa, menjadi najis, menjadi jahat, menjadi melarat. Tetapi ujian dari Tuhan itu mempunyai motivasi baik, supaya engkau diuji, dibersihkan, makin menjadi suci, makin dekat kepada Tuhan. Ketiga, pencobaan bertujuan untuk menghancur dan binasakan kita. Ujian berusaha membersih, melengkapi, dan akhirnya menggenapi rencana Tuhan dalam diri kita. Sehingga we cannot avoid from being tempted by Satan and being tried by our God. Kita tidak bisa menghindarkan daripada dicobai setan atau diuji oleh Tuhan. Dengan demikian apa yang kita harus doa? Doalah di sini menurut apa yang Yesus berkata. Bapa, jangan memimpin kami masuk ke dalam pencobaan. Lead me not into the temptation. Temptation itu ada. Temptation itu adalah benar-benar objektif. Temptation itu mengeliling. Tapi saya tidak boleh jatuh ke dalamnya. Biar burung berterbang di atas kepalamu,
Tapi engkau jangan membiarkan dia bikin sarang di atas rambutmu. Biar dia terbang, terserah. I cannot control all the birds flying above me. But I can resist birds to make a nest on my head. Jangan membiarkan engkau masuk. Pelacur ada, jangan tidur sama dia. Penjudi ada, jangan semeja dengan dia. Orang yang bicara rusak-rusak, penipuan, semua pura-pura itu ada. Jangan sejajar dengan mereka. Jangan berdiri di tengah orang jahat. Jangan duduk di tangan kursi orang penghujat. Engkau harus mempunyai perasaan takut kepada Tuhan. Jangan masuk ke dalam jerat mereka. Tuhan berkata, lead me not into the temptation. Saudara-saudara, mungkinkah manusia tidak temptation? Tidak mungkin. Perlukah manusia temptation? Absolutely necessity. Lalu waktu temptation ada bagaimana? I am surrounded. I am tempted with all kind of temptation. But lead me not into the temptation. Ini doa berarti engkau harus putus hubungan dengan setan. Engkau harus mempunyai satu pengertian. Saya kata sama engkau tidak ada hubungan sama sekali. Apakah hubunganku dengan engkau? Yesus Kristus di dunia berkali-kali mengatakan kalimat ini. Salah satu kali bicara sama seorang perempuan yang menjadi ibu tubuh jasmani dia. Maria, apa hubungan aku dengan engkau? Di dalam hal ini Yesus berkata, untuk melakukan mujizat engkau tidak berbagian. Tidak ada hubungan dengan saya. Allah yang melakukan mujizat, bukan manusia yang bisa melakukan mujizat. Yang kau lahirkan adalah manusia, bukan Allah. Yang melakukan mujizat adalah Allah, bukan manusia. I have nothing to do with you, woman. Saudara-saudara, jelas semua detail dari kitab suci. Akibat engkau stabil rohaninya, tidak akan tersimpang siur kemana saja. Yesus berkata, ajarlah aku dan pimpinlah aku, dan jangan membawa aku masuk ke dalam pencobaan. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah hubungan dan kesulitan ketika manusia hidup di dunia. Me and material world, persoalan pertama. Me and interpersonal relationship in the society. Ini problem kedua. Me and the temptation from Satan. Ini problem yang ketiga. Sekarang terakhir saya mau bicara tentang apa hubungan pencobaan dan ujian dari Tuhan. Kalau pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan, kedua ini mungkin ada hubungan satu dengan lain, tidak. Mungkin itu tidak. Allah kerjasama sama setan untuk mengkerjai orang. Mungkin Tuhan memperalat setan untuk memberikan pencobaan untuk menjatuhkan saya. Seperti Daud memakai pisau orang lain untuk membunuh satu rivalnya, yaitu suami daripada Batseba. Saudara-saudara, kalau suaminya masih ada, saya tidak boleh menikah dengan Batseba yang begitu cantik. Maka bunuh dia supaya saya boleh mendapat ini. Itu niat jahat. Allah tidak pernah berniat jahat. Kalau Allah tidak pernah melihat mempunyai niat jahat, mungkinkah Allah kerjasama dengan setan lalu manusia dicobai? Saudara-saudara, ini beda sekali. Saya memberikan contoh Ayub. Ayub dicobai oleh setan. Sekaligus Ayub diuji oleh Allah. Saat Ayub diuji oleh Allah, Ayub juga dicobai oleh setan. Jadi mungkin tidak Allah memperalat setan untuk merugikan Ayub. Tidak. Lalu waktu setan mau memakai Allah untuk membuat susah Ayub, mengapa Allah izinkan? Karena ada tujuan lebih tinggi. Oh, ini teologi makin rumit di dalamnya. Pada waktu setan mau merusak Ayub, gampang sekali. Tapi dia tahu dia tidak mempunyai kuasa mutlak yang terakhir. Dia tidak mempunyai kebebasan mutlak yang tertinggi. Maka dia datang kepada Allah. Satu hari banyak anak-anak Allah berada di muka Allah. Datanglah setan kepada dia. Ada orang tanya, setan pun bisa masuk surga? Mengatakan setan datang di hadapan Allah. Setan bisa masuk surga?
Setan bisa diterima oleh Allah di surga. Bisa menghadapi dia. Pengertian melampaui keadaan 3 dimensi. Mengertilah melalui konsep melampaui akan ruang. Saya tanya, kalau setan di hadapan Tuhan berbicara, berarti dia masuk surga. Waktu engkau nikah, engkau masuk surga tidak? Waktu engkau bernikah, pendeta bilang, di hadapan Tuhan saya menikahkan kamu. Waktu itu engkau di surga atau di gereja? Jawab, di gereja. Dan tidak berarti engkau masuk ke surga baru di hadapan Allah saya menikah. Engkau waktu menikah menghadap Allah sekaligus menghadap pendeta, sekaligus menghadap orang-orang Kristen biasa. Tapi mengapa menghadap Allah? Karena kita mempunyai konsep Allah yang super ruang, yang super akan melampaui, transcend akan waktu, adalah Allah yang sekarang melihat keadaan. Padahal Allah berapat dengan semua malaikat-malaikat Tuhan. Setan hadap Allah di hadapan Tuhan Allah. Berarti Allah melihat apa yang dia lakukan. Di tengah-tengah kesibukan Allah, dia tahu apa yang terjadi di hatimu. Bukankah engkau melihat umatmu namanya Ayub? Saya melihat orang yang takut kepada Tuhan. Saya mengetahui dia orang yang berbuat baik. Saya melihat dia membantu orang miskin dan melakukan kebajikan bermacam-macam. Kamu tahu tidak kenapa dia begitu baik? Kurang ajar ya. Seperti Allah tidak tahu perlu dia kasih tahu. Kalau ada anak muda yang bicara sama Stephen, lu tahu enggak? Saya kira lu tidak tahu apa yang lu tahu itu salah. Kenapa dia baik? Karena engkau memberkati dia. Coba angkat semua berkat dari dia. Dia akan melawan engkau mentah-mentahan. Coba. Tuhan ketawa aja. You kira umatku cinta saya hanya karena saya kasih uang? You kira umatku hormat saya karena hanya kasih saya berkat? Serahkan dia kepada you. Hancurkan semua. Ambil semua yang baik-baik bagi dia. Lihat, umatku akan tetap setia kepadaku. Oke. Nanti dulu. Engkau boleh ambil segala, tidak boleh ambil jiwanya. Berarti Tuhan memberi ujian kepada manusia. Ada batasannya. Tuhan membiarkan manusia dapat kecelakaan. Ada batasannya. Engkau jangan bodoh. Jangan memarahin Tuhan pada waktu engkau diuji oleh Tuhan. Saudara-saudara, setan turun ke tanah di mana Ayub berada. Bikin dia punya unta diambil semua. Dia punya domba diculik semua. Dia punya lembu dirampas semua. Dan akhirnya 10 anak dia semua mati pada satu hari. Ini ujian terlalu berat. Ujian yang menakutkan. Pada saat itu Tuhan diam-diam melihat. Engkau menanya, Tuhan memperalat setan mengerjai manusia? Tidak. Tuhan memberikan ujian melalui pencobaan setan. Ini iya. Dan Tuhan akan membuktikan orang milik dia. Setelah diuji dia akan menang. Setelah dicobai dia tidak akan jatuh. Dan dia akhirnya tetap orang yang mencintai Tuhan. Kalau boleh tidak usah ujian dong. Saudara-saudara. Orang yang mau lulus harus ujian atau tidak? Jawab. Orang mau sekolah mau lulus harus diuji atau tidak? Atau kemudian mengatakan dosen kurang ajar lu ya kasih saya ujian. Lu curigai saya ya. Kamu tidak percaya saya bisa ya. Kamu begitu tidak percaya sama saya. Saya di hadapanmu tidak ada kredibilitas. Saya melawan engkau. Guru akan mengatakan silakan keluar. Yuk kalau mau di sekolah ini. Kita tetapkan harus diuji. Harus melewati ujian. Tidak usah diskusi. Tidak ada kompromi. Tidak asal pembicaraan lebih panjang lagi. Pokoknya kamu mau sekolah di sini, mau lulus, harus diuji. Saudara-saudara, bolehkah manusia bicara semua? Please do not try me. Do not examine. Do not examine me. Because I believe I'm good enough and you should trust in me. Tuhan mengatakan bukan aku tidak tahu engkau baik. Aku membuktikan kepada orang lain. Anakku semua baik-baik. Bisa tahan uji. Jadi saudara-saudara. The absolute necessity of trial from God is to prove that we are good.
to prove that we can go through the examination. Unexamined life is not worth living. Kalimat yang paling terkenal daripada Socrates. Manusia yang tidak pernah diuji tidak berlayak hidup di dalam dunia. Semua mahasiswa pada waktu ujian mereka menempuh ujian. Mereka suka ujian. Mereka rela diuji. Meskipun tahu mungkin tidak lulus. Tapi ini satu proses yang perlu saya membuktikan kepada orang lain. Saya adalah orang yang mau diuji. Orang Kristen yang baik juga demikian. Kalau waktu Tuhan menguji engkau, engkau bukan melarikan diri. Engkau bukan mencela dia. Atau engkau marah kepada Tuhan karena tidak percaya kepada saya. Saudara, Tuhan mengatakan jangan debat sama saya. Ujian itu pasti harus ada. Engkau harus taat. Dan Tuhan mengatakan setan pun saya mengizinkan untuk mencobai engkau. Menyerang engkau. Itu sebab pada waktu Ayub dicobai, diserang oleh setan. Bukan Allah memperalat setan. Itu kemauan setan mau merusak anak-anak Tuhan. Sama seperti pada waktu Tuhan memakai Yudas menjual Yesus Kristus. Bukan Tuhan Allah memperalat Yudas. Tapi Yesus berkata yang kau ingin kerjakan, kerjakan sekarang. Itu adalah pekerjaan yang diinginkan oleh Yudas sendiri. Bukan direncanakan oleh Tuhan Allah. Nah karena manusia semua berbuat dosa. Itu Allah membiarkan manusia berbuat dosa. Dan melalui dosa, melalui pencobaan, Tuhan mengizinkan orang manusia diberikan ujian dan pencobaan. Untuk membuktikan sesuatu yang tidak ada pada binatang yang lain. The absolute necessity of being tempted and being tried. Di dalam Alkitab kita sudah lihat jelas. Dan jangan lupa, tujuan setan menjatuhkan engkau. Tujuan Allah mengkonformisikan engkau. Tujuan iblis membawa engkau ke dalam dosa. Tujuan Allah menjadikan engkau berbagian di dalam kesucian Tuhan. Di dalam keadaan seperti ini kita mengetahui Allah tidak berbuat salah. Tapi pada waktu pencobaan keliling kita, godaan di mana-mana ada. Tangan setan membawa kita masuk dalam dosa. Engkau berhak berdoa, lead me not into temptation. Nah, inilah kalimat yang penting di dalam hubungan kita dengan setan yang boleh kita doakan di hadapan Tuhan. Hari ini sampai di sini saja. Minggu depan saya akan mengkhotbahkan ayat ini mengenai pencobaan dan kita akan menggabungkan dengan Yesus dicobai oleh iblis. Lalu mempelajari bagaimana kita menghadapi pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kelimpahan kebenaran yang tidak terhingga. Ajaran suci daripada firman terus menggugah kami, terus membangkitkan roh kami, terus mengembalikan kami kepada jalan yang benar. Kami bersyukur cintamu begitu besar kepada kami. Berkatilah kami sehingga kami makin mencintai Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, sehingga kami bersatu dan terang di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin.